Hai teman-teman, selamat malam semuanya. Malam ini aku mau bawain lagi teman-teman firman Tuhan yang berjudul tentang plot twist, yaitu masih sama sesuai dengan tema kita, yaitu budaya menginjili. Penginjilan itu teman-teman sangatlah penting di dalam kehidupan kita teman-teman, dan itu menjadi bagian dari kehidupan kita pribadi teman-teman. Nah teman-teman, aku mau tanya di sini, ada nggak teman-teman yang merasa ketika kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan harapkan, kita sudah lakukan apa yang menjadi bagian dari penginjilan, kita juga sudah taat sama Tuhan, lalu ketika kita minta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan nggak kasih ke kita. Teman-teman marah nggak sama Tuhan kalau Tuhan nggak kasih apa yang kita mau, yang kita doakan, yang kita harapkan sama Tuhan? Nanti teman-teman bisa jawab itu dan bisa menjadi perenungan kita pribadi buat diri kita masing-masing teman-teman. Nah, kenapa sih teman-teman kalau kita udah ngelakuin banyak hal buat Tuhan, Tuhan gak kasih ke kita apa yang kita mau, lalu kita menjadi marah dan kecewa sama Tuhan? Itu kenapa terjadi? Itu terjadi karena adalah kita salah mengartikan konsep cintanya Tuhan, kita salah mengartikan kasihnya Tuhan, kita salah mengartikan cintanya Tuhan di dalam kehidupan kita teman-teman. Begitu kita ikut Tuhan, kita pasti memiliki yang namanya harapan. Salah satunya adalah keinginan kita yang bisa Tuhan kabulkan di dalam kehidupan kita. Kita udah capek-capek taat sama Tuhan, tapi yang ada ujung-ujungnya adalah kita minta timbal balik dari Tuhan supaya Tuhan mau melakukan juga apa yang kita mau dan yang kita harapkan teman-teman. Yang dimana pada akhirnya ketika kita melakukan penginjilan dan memberitakan Injil, memberitakan Tuhan, itu sesuai dengan gambaran yang kita punya teman-teman. Kepribadian Tuhan seperti apa, itu sesuai bagaimana yang ada di dalam hati kita dan yang ada di dalam pikiran kita. Kalau kita datang ke Tuhan terus taat sama Tuhan, lalu kita marah sama Tuhan atau kecewa sama Tuhan, yaitu nanti yang akan kita sampaikan kepada pengalaman itu yang nanti kita akan sampaikan kepada orang-orang teman-teman. Nah teman-teman, kita harus punya konsep yang benar di dalam Tuhan teman-teman, yaitu konsep gambaran Tuhan dan pribadi Tuhan yang benar teman-teman, supaya ketika kita melakukan penginjilan itu tujuannya menjadi tidak salah, melainkan kita mengantarkan sekitar kita kepada tujuan yang benar teman-teman. Nah, kita mau buka Alkitab kita di Roma 10 ayat 13 sampai 15. Nanti teman-teman bisa baca di Roma 10 ayat 13 sampai 15. Aku mau memberitahukan apa yang dimaksud dengan Roma 10 ayat 13 sampai 15 di sini, teman-teman. Teman-teman, kita membawa kabar baik untuk kita memberitakan Injil. Ketika kita lahir ke dunia ini, ketika Tuhan ciptakan kita ke dunia ini, Dia nggak asal-asalan untuk menciptakan kita, tetapi Dia punya tujuan di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing teman-teman, yaitu salah satunya adalah memberitakan Injil melalui kisah kehidupan kita, terutama kisah kasihnya Tuhan di dalam hidup kita, dan pada akhirnya itu bisa menuntun sekitar kita teman-teman, menuntun mereka kepada kebenaran firman Tuhan dan juga menuntun mereka kepada yang namanya pertobatan. Tapi teman-teman, ini balik lagi kepada diri kita pribadi. Teman-teman, kita mau nggak memberitakan Injil dengan tepat? Kenapa dengan tepat? Jadi yang dengan tepat dimaksud di sini adalah kita memberitakan firman Tuhan atau memberitakan Injil tersebut itu cuma untuk kemuliaan Tuhan, tentang Tuhan, bukan tentang kita, atau bukan tentang berkat, bukan juga tentang timbal balik yang udah yang kita harapin teman-teman ketika kita udah taat dan melakukan penginjilan untuk orang-orang sekitar kita. Nah, kita mau belajar nih teman-teman dari kisah Yunus. Di Yunus 1, aku mau cerita sedikit teman-teman bagaimana Yunus dipanggil Tuhan, tapi Yunus kabur dari panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil kepada bangsa Niniwe. Tapi di Yunus 3 akhirnya Yunus memilih untuk bertobat
dan taat sama Tuhan, lalu pergi ke bangsa Niniwe dan melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu memberitakan Injil kepada bangsa Niniwe, dan akhirnya bangsa Niniwe bertobat. Satu bangsa bertobat, teman-teman, dan percaya kepada Tuhan. Nah, apa sih yang kita pelajari dari kisah Yunus ini, teman-teman? Yang pertama adalah Tuhan bisa mengubah kehancuran dan kesalahan kita menjadi bertujuan. Ketika kita diciptakan Tuhan, teman-teman, Tuhan bukan cuma memiliki tujuan di dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan juga udah tahu bobroknya kita, jeleknya kita nanti jatuh ke dalam dosanya yang apa-apa aja, itu Tuhan udah tahu, semua udah ada di dalam daftar hitungan Tuhan gitu. Tuhan udah perhitungkan itu semua, teman-teman. Tapi di balik itu semua, Tuhan mengutamakan tujuannya untuk diri kita dibandingkan Dia melihat dosa-dosa kita atau kekurangan kita, sehingga ketika kita datang ke dunia ini, kita memiliki tujuan yang pasti yang datang daripada Tuhan, teman-teman. Nah, ketika kita melakukan dosa atau melakukan kebodohan, pasti ada yang namanya konsekuensi. Tapi itu tadi, berdasarkan kasih setia Tuhan kepada kita, konsekuensi itu tetap kita jalani, tetapi Tuhan memilih untuk mau menemani kita menjalani konsekuensi tersebut. Dan itu juga tidak menghalangi tujuan Tuhan buat setiap pribadi kita. Dan Tuhan pakai kelemahan kita pada akhirnya untuk memberkati orang. Lalu yang kedua, teman-teman, kita punya pesan khusus dari Tuhan. Teman-teman percaya nggak kalau kita itu memiliki banyak sekali kegagalan dan banyak sekali dosa yang kita lakukan, tapi teman-teman percaya nggak di sini bahwa Tuhan itu tidak membuat itu semua menjadi gagal di dalam kehidupan kita. Panggilan kita itu lebih Tuhan utamakan dibandingkan daripada kegagalan kita. Jadi di dalam alur cerita baik buruknya hidup kita itu ada yang namanya pesan khusus yang Tuhan berikan kepada kita untuk sekitar kita. Di dalam segala pemberontakan kita, di mana Tuhan tuh udah tahu segalanya, bahkan Dia lebih tahu sebelum Dia menciptakan kita ke dunia ini, Dia tetap memberikan kita pesan khusus ketika kita diciptakan ke dunia ini sesuai waktunya Tuhan. Nah, untuk menjalankan pesan khusus tersebut, teman-teman, kita harus jadi yang namanya asli, autentik. Kenapa? Karena kita nggak bisa yang namanya menyebarkan Injil, memberitakan Injil dengan kebohongan yang kita punya, atau dengan topeng-topeng yang kita punya, teman-teman. Jadi supaya kita bisa berdampak kepada sesama kita, ya kita harus bisa menjadi asli, teman-teman. Lalu kabar baik apa sih yang kita bagikan, teman-teman? Di Kisah Para Rasul 4 ayat 20 di sini bilang bahwa sebab tidak mungkinkah bagi kami tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Jadi ketika kita udah melakukan pertobatan, sudah mendapatkan cinta kasihnya Tuhan, sudah mendapatkan pengampunan dosa, sudah merasakan kasihnya, cintanya Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan kita, kita tidak mungkin menahannya, teman-teman. Kita pasti mau bagikan kisah kasihnya Tuhan kepada sekitar kita, di dalam ruang lingkup kehidupan kita, teman-teman. Dan ketika orang lain atau orang sekitar kita mendengar kisah kasihnya Tuhan di dalam kehidupan kita, plot twistnya Tuhan di dalam kehidupan kita, dan orang lain juga turut merasakan, pada akhirnya mereka melakukan pertobatan dan mereka kembali kepada jalan yang benar, yaitu kepada Tuhan. Dan di sini aku mau bilang,
Kesimpulannya apa teman-teman? Kesimpulannya adalah kebobrokan kita dipertemukan sama kasih Tuhan itu sudah satu paket, dan itu yang akan kita beritakan sebagai Injil untuk seluruh orang-orang di dalam kehidupan kita dan dalam area kehidupan kita. Itulah yang disebut namanya penginjilan, dan akhirnya membuat hidup kita bisa berdampak dan kita bisa bagikan kepada semua orang yang ada di sekitar kita, teman-teman. Nah, teman-teman, pertanyaannya adalah kita mau nggak melakukan penginjilan itu supaya kita bisa menjadi berdampak di dalam kehidupan orang-orang dan akhirnya mereka bisa diselamatkan sama Tuhan, teman-teman. Itu balik lagi pertanyaannya di dalam diri kita masing-masing. Nanti juga teman bisa tanyakan kembali bisa ditanyakan kembali satu sama lain di ruangan breakout room. Aku udah selesai, teman-teman. Terima kasih.